Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar seputar string ya. Masih menggunakan Replit dan Python juga. Nah, jadi di sini langsung saja. Yang pertama, kalau kalian pasti tahu string itu salah satu tipe data ya. Jadi dia itu menggunakan kutip dua. Terus isinya bebas apa aja gitu ya. Bisa angka, bisa simbol-simbol juga gitu. Ya ini aku coba hello aja gitu. Terus ini mungkin bisa aku print. Dan ya ini jadilah string ya. Dia ini string. Terus kalau string kalian juga bisa pakai yang namanya kutip satu ya. Jadi seperti ini. Dia juga bisa. Nah ini. Nah, kalau pakai string itu kutip satu juga bisa ya. Kita coba run lagi dan dia sama. Nah, tapi kelemahan dari pakai kutip satu ini misalnya kayak gini ya. Ini udah ada kutip satu nih, terus aku misalnya mau nulis I'm hungry. Kayak gini terus ya di sini karena di dalam stringnya itu udah ada kutip satu dan yang digandeng itu sama kutip satu juga, yang bakal terjadi itu error ya, yaitu syntax error. Jadi disaranin aja kalau mau pakai string itu selalu pakai yang kutip dua ya. Nah kalau pakai kutip dua gini, dia ini nggak masalah, tetap ada kutip satu di dalamnya, tetap ikut gitu ya. Ya jadi seperti itu. Itu cara membuat stringnya seperti itu. Dan satu lagi aku mau ngasih tahu kalian ada komando spesial yang bisa kalian pakai di dalam string ini ya. Jadi ini ya. Kita print misalnya, terus pakai kutip dua ini hello world. Nah, komando spesialnya tuh kayak gini ya. Ada garis miring yang garis miring ke kiri gitu lah ya. Terus pakai N. Nah, dia itu bakal berubah warnanya jadi warna pink ya. Nah, ini namanya komando spesial enter. Jadi dia buat line baru nih. Kita coba run. Yang bakal terjadi seperti ini ya. Jadi dia ini sistemnya dia ngeprint yang ini dulu hello, terus ini dikasih new line gitu. Artinya enter gitu. Terus baru deh ada world. Tapi ya kita juga bisa kayak gini nih. Misalnya aku kasih spasi di antara ini dan yang bakal terjadi dia ya gitu ya. Dia juga ngikut spasinya. Jadi intinya yang minus yang strip yang tanda miring N ini dia buat line baru ya. Terus ada lagi yang ini. Tanda miring juga tapi T. Nah, kalau ini kalian tahu ini tab ya. Jadi tab kayak gini nih yang ada di keyboard kalian. Jadi dia ngasih 3 spasi gitu ya. Ya 3 kan ini. Tab ini 1 2. 2 doang deh. Dia ngasih 2 spasi berarti ya. Jadi garis miring T ini buat ngetab. Nah ya itu mungkin itu saja, 2 itu saja komando spesialnya. Ini buat bedain aja nih. Yang tanda miring T ini buat ngetab, terus yang tanda miring N ini buat ngasih enter atau bikin line baru. Terus yang ini juga bisa kayak gini. Jadi yang tanda miring N ini di paling akhir ya. Jadi yang terjadi dia bakal kayak ngasih jarak satu baris gitulah ya dari yang lainnya di bawahnya gitu. Bisa juga kayak gini sih.
Jadi bebas ini yang tanda miring N ini bisa diaplikasikan kemana saja. Nah, sama aja ya sama yang kayak atas ini. Jadi intinya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih, kita hapus dulu. Nah, kita akan belajar tentang indexing sama slicing ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya di setiap karakter itu ada yang namanya indeks ya. Jadi indeks itu kayak gini, dimulai dari 0. Terus langsung 1, 2, 3, 4. Jadi yang H ini indeks 0, E ini indeks 1, dan sampai bawah sampai akhir ini yang O itu indeks 4. Nah, ini buat yang normal indeks. Satu lagi ada indeks jenisnya namanya reverse index. Jadi reverse itu dia kayak gini ya. Nah, dia mulai dari belakang dia. Jadi kayak gini, aku kasih lihat dulu. Nah, ini adalah reverse index ya. Dan yang di atas ini normal index. Di reverse ini mungkin gunanya buat kita mau ambil indeks yang paling belakang kan. Tapi kita nggak tahu nih seberapa panjang string kita. Jadi gitu ya. -1 yang di paling akhir pokoknya -1, terus -2 sampai yang paling awal itu -5 contohnya di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bedanya ini. No ya, sebelumnya ada satu lagi. Jadi kita bisa pakai fungsi yang namanya len. Len ini singkatan jadi dari length ya. Jadi panjang. Jadi dia ini gunanya buat, kita kasih lihat aja di sini. Len hello. Kita langsung print aja. Dan yang bakal jadi output itu, oke, ini harusnya pakai ini dulu. Jadi pakai kutip 2 dan kita coba run lagi. Kita run lagi dan dia keluarnya 5. Ini 5 kenapa? Karena hello ini ada 5 karakter ya. H E L L O. Ada 5, jadi len ini gunanya buat ngitung ada berapa karakter di dalam sini, dalam tutup kurungnya ya. Terus misalnya kita tambahin lagi hello world. Jadi 11 ya. 11 karena ditambahin 5 juga. 5 tambah 5 10. Terus ada satu lagi nih, dia len itu ini ya juga kehitung spasinya. Jadi 11 deh. Kita coba spasi lagi di sini pasti jadi 12. Tuh ya, benar jadi 12 karena ada 2 spasi di sini. Terus hello world-nya ini masing-masing totalnya 10. Jadi seperti itu. Itu adalah len. Dan kita langsung saja masuk ke indexing sama slicing ya. Nah, ini kita mulai dulu yang indexing ya. Jadi misalnya aku buat variabel string. Jangan string, ini my string. Nah, terus kita isi variabel itu namanya hello world. Kalau udah seperti ini, kita print dulu my stringnya. Kita run dan ya, dia benar hello world ya. Ini buat pastiin aja. Terus nih, kita coba print lagi. Cara indexing tuh itu gampang ya. Jadi kalian tinggal tulis ininya, tulis variabelnya, terus kita pakai tutup kurung, buka tutup kurung yang square ya, yang kotak, yang lancip.
dan kita tulis indeksnya. Jadi misalnya aku mau indeks 0 dan yang bakal keluar dia itu angka H ya. Huruf H yang dimana H ini kan indeksnya 0 ya. Ingat karena indeks itu selalu 0. Terus aku misalnya mau coba my string, kita coba mau ambil yang R ini. Jadi dia itu indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya kalau spasi itu juga ke ini kehitung dia. Jadi sampai 5, 6, 7, 8. Jadi yang R ini itu 8, kita coba indeks yang ke-8 langsung gitaran. Dan ya benar aja dia itu jadi R ya. Terus kita coba pakai yang reverse index ya, yang tadi udah aku kasih tahu. Mana kita coba -1, yang bakal keluar dia itu jadi, bisa kalian lihat ya, D. Karena -1 itu indeksnya D ya. D itu -1, L -2, R -3, -4, -5, sampai H nggak tahu tuh yang minus berapa ya. Ya jadi ini adalah indexing ya. Tapi bukan cuman kayak gini indexing. Jadi indexing tuh ada kayak gini lagi nih. Ini mungkin aku bakal buat baru lagi ya, my string 1 dengan angka A B C D E F G H I J K ya. Jadi dari A sampai K. Lalu terus kita misalnya coba print aja langsung my string 1. Nah, di sini misalnya aku mau ambil dari angka dari nomor dari huruf C sampai akhir ya. Jadi gimana caranya? Kita tinggal tulis dulu aja indeks posisi huruf C itu di indeks berapa ya. Jadi dia itu di indeks 2 ya. 2, terus kalau mau sampai akhir kan ini ribet ya kalau misalnya stringnya panjang. Jadi kita tinggal pakai titik 2 aja. Jadi dia itu gunanya buat dari indeks 2 sampai akhir gitu ya. Ini kita coba run. Dan bener aja dia mulai dari C, D, E, F, G, H, I, J, K ya. Terus kalau misalnya kayak gini, kalau titik 2-nya ada di sebelum 2, berarti dia ngambil dari indeks 2 ke belakang ya. Sampai belakang, sampai ujung gitu. Jadi kalau kita coba run lagi, dan dia bakal jadi AB. Ini kenapa C-nya nggak ikut masuk ke sini jadi ABC gitu, tapi di sini karena 2 ini dia bakal cuman ngeprint yang ini ya. Jadi ini tuh nggak dibakal, yang C-nya nggak bakal di print itu. Dia cuman stop di C gitu. Berarti kita tinggal tambah 1 aja jadi 3 ya. Baru dia tuh ABC ya. Nah, kita juga bisa kayak gini. Oh ya, aku kasih tahu dulu ya rumusnya. Jadi di indexingnya atau slicing kita ada rumus kayak gini. Start, ini harusnya kasih tahu dari tadi. Gini ya. Jadi rumusnya kayak gini. Start, stop, step. Jadi start ini indeks posisi awalnya, stop ini akhir, dan step ini dia itu lengkap ya. Lengkapannya gitu. Ini kita coba aja. Startnya misalnya di indeks 0 sampai misalnya aku mau ke F. F ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Indeks 5. Ini kita coba run dulu. Oh ya, kalau mau sampai F berarti harus ditambah 1 dulu ya. Berarti jadi 6. Dan jadi A, B, C, D, E, F. Terus kita pakai stepnya. Stepnya ini langkahnya gitu ya. Jadi kalau 1 berarti dia lengkap 1. Jadi ya kayak biasa aja A, B, C, D, E, F. Kalau 2 berarti
lengkap 2, berarti A, B-nya di skip, terus C, D-nya di skip, E, F-nya di skip gitu ya. Jadi kita coba yang bakal jadi output itu ACE ya. Jadi dia itu lengkap 2 kali. A, B-nya di skip, terus C, D-nya di skip, E gitu ya. Terus kalau misalnya kita kayak gini, yang bakal terjadi kita coba run AC gig. Ini kenapa AC gig? Karena kita mulai dari indeks 0 yang dimana dia itu A, posisi huruf A itu indeks 0 terus sampai akhir. Ingat yang titik 2 ini akhir, itu maksudnya sampai akhir gitu ya. Jadi dari A sampai K terus lengkap 2 deh. Jadi yang dikeluarnya itu AC gig ya. Ya, jadi seperti itu. Dan ada satu lagi, nah kita juga bisa pakai reverse index ya. Jadi misalnya dari paling awal ke paling akhir, terus kita step ya. Stepnya itu minus 1 ya. Dan di sini yang bakal terjadi, kita coba run dulu. Ya, kalian bisa lihat di sini yang bakal terjadi apa. Dan di sini dia itu nge-reverse gitu ya, palindrom gitu. Jadi dari K, J, I, H, G sampai awal gitu ya. Terus kalau misalnya mau dari J gini ya berarti tinggal minus 2 ya. Nah jadi cuman kayak gini doang. Enggak deh, kalau yang minus 2 ini dia bakal skip 2, lengkap 2 ya. Jadi K, J nya di skip, terus I, H nya di skip, G, F nya di skip, E sampai awal ya. Ya jadi seperti itu. Mungkin cukup segini saja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.